Oke, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini aku akan kehadiran narasumber. Dia adalah salah satu anggota dari Padepokan BTS. Dia adalah Boston. Nanti mungkin kita boleh ngobrol bareng terkait dengan kiat-kiat khusus dan juga advice yang mungkin nanti bisa sharing dari Boston sendiri kira-kira sampai mencapai kesuksesan sampai hari ini. Nah, mungkin sebelum aku nanti akan undang Boston buat hadir di sini, aku akan sharing sedikit nih terkait dengan review market pada perdagangan hari ini, di mana hari ini beberapa asing mencatatkan net buy ke beberapa saham, baik itu dari Kalbe Farma, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Buka, ada Bank Mandiri, dan juga ada Pegas. Namun di sisi lain, di tengah asing yang melakukan akumulasi buy, justru ada beberapa saham yang dilakukan sell oleh asing, baik itu dari Astra International, United Tractor, Java, Telkom, dan juga Care. Dan belakangan ini mungkin kalau teman-teman perhatiin, memang saat ini tuh merupakan season dari company-company yang akan rilis laporan keuangan gitu ya. Jadi mungkin beberapa diantaranya ada DILD, ada LPPF yang hari ini juga baru aja rilis result. Kemarin mungkin ada Malino Feedmill, ada LPKR, ada banyak sekali lah beberapa company yang mungkin nanti akan merilis laporan keuangan di third Q 2021. Nah, mungkin aku akan undang langsung nih Boston nih, sebentar lagi akan join. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng, dimana sesuai topik hari ini, The Deals of Boston. Ini aku dapat inspirasi dari salah satu buku, yakni The Deals of Warren Buffett, dimana aku pengen tahu kira-kira gimana cara Boston untuk mencapai 1 miliar pertamanya gitu. Jadi mungkin nanti akan bisa sharing dari Boston sendiri apa aja kiat-kiat untuk bisa mendapatkan 1 miliar pertama dari capital market. Oke, aku undang Boston untuk hadir. Bentar. Nanti teman-teman di sini juga boleh drop your question. Nanti aku akan langsung tanyakan juga ke Boston. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gaya trading, terus mungkin pertanyaan. Halo Boston. Hai Kak Sabrina, halo. Halo. Thank you ya udah mau diundang nih. Waduh, Suara aku kedengeran jelas nggak? Suara aku kedengeran jelas? Ya, iya. Jelas ya? Jelas Kak. Oke, Yes. ini langsung aja nih. Mungkin udah banyak yang tunggu-tunggu nih. Kira-kira aku sebenarnya dari topik hari ini yang bakal kita bahas, yakni The Deals of Boston, aku pengen dengar cerita dari Boston nih. Kira-kira awal mula terjun di capital market tuh sebenarnya gimana sih ceritanya? Wah, mungkin sinyalnya lagi kurang bagus nih. Oke, kita masih tunggu ya kehadiran Boston. Ini masih loading, atau mungkin Boston bisa exit terus masuk lagi. Oke, ini masih loading ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu Boston atau kita invite ulang Boston untuk hadir lagi kembali sebentar. Ini mungkin terkait signal juga. Oke, kita tunggu kehadirannya Boston untuk join. Buat sharing-sharing juga nih, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak terkait dengan perdagangan. Sebentar ya. Oke, Boston kita undang lagi. Oke, udah. Oke, kita tunggu ya. Waduh, Boston kemana nih? Boston jangan ghosting nih. Kok tiba-tiba hilang? Kita
kita tunggu ya, kita sabar tunggu kehadiran Boston. Nanti mungkin teman-teman boleh tanya-tanya nih. Waduh, nih dia live lagi nih. Kita tanya, kita undang ulang lagi. Ini terkait signal atau kenapa nih? Atau karena boba ya? Atau karena apa nih? Tuh, efek karena minum boba jadi hilang terus. Oke, Boston nih udah oke belum nih? Udah stabil belum signalnya? Sorry, jaringanku kayaknya kurang bagus. Udah oke ya. Sorry. Udah. Ya. Nih katanya karena efek boba atau gimana nih? Iya, kena guyur boba kemarin. Ya, jadi Oke, ya udahlah Boston. gitu. Ya, Oke, mungkin boleh langsung sharing nih. Kira-kira perjalanan Boston sampai masuk ke capital market nih kira-kira kayak gimana nih? Teman-teman mungkin pengen dengar juga. oke. Iya. Jadi aku baru kenal di capital market di saham ya terutama itu setelah lulus kuliah ya. Usia Mm-mm. 21. Jadi waktu pertama kali masuk kerja. Terus di sana karena bagian internal auditor, di sana teman-temannya itu banyak yang akunting. Nah, teman-teman di sana itu sebelumnya. Hmm. Astaga ya Tuhan, sinyalnya. Waduh, ini signalnya nih. Waduh, gawat nih ya signalnya. Waduh, nih si apa Boston udah live lagi. Aduh, sorry banget ya. Ini terkait dengan teknis problem. Oke, kita tunggu, kita sabar tunggu. Oke, gimana Aduh, nih udah stabil ya belum? sinyalnya ya ampun. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oke. Kamu masuk capital market itu setelah kamu lulus kuliah, kalau nggak salah. Terus pertama kali kerja di internal audit. Halo, masih ngelek ya gue? Hmm. Oke, tadi Hmm. sampai mana ya kak ya? Oh, tadi kamu katanya habis lulus kuliah, terus kamu kerja di bagian audit kalau nggak salah, terus kamu kepikiran capital market. Gimana tuh? Tadi agak sempat kepotong juga sih. Aduh, ini signalnya ya. Oke, atau mungkin mau kita ulang lagi kali ya. Aku keluar terus kita ulang lagi dari awal kali ya. Kita tunggu aja dulu ya. Oke, kita sabar tunggu kehadiran Boston ya. Ini komennya mau di off ya. Oke, nih aku coba bantu komennya di off. Bostonnya udah keluar. Kita undang lagi Boston buat join. Ini jangan ini ya. Boston nih ghosting mulu deh tadi. Anthony Suheri. Oke. Aduh, jangan nyanyi, suaraku jelek banget. Oke, kita tunggu ya. Mungkin Boston lagi cari spot yang bagus biar nggak signalnya kacau-kacau ya. Kita tunggu kehadirannya Boston buat join lagi di IG Live hari ini. Atau mungkin ada beberapa komen juga bilang ulang lagi aja Kak. Jadi aku mendingan
keluar lagi terus baru awal ulang atau gimana ya? Bentar, kalau di aku sendiri sih sebenarnya sinyalnya oke banget, nggak ada problem. Mungkin lebih ke Bostonnya yang problem. Oke. Oke. Ini udah Gimana pakai Boston? hotspotnya yoga nih. Oke. Oke, udah Sorry ya. udah pakai Udah, Telkomsel, pakai ya udah. Friend. Udah. Oke. Tadi cerita mana ya? Oke, Sorry banget. jadi tadi kamu sharing, kamu pertama kali terjun ke capital market itu habis kamu kuliah, terus kerja di bagian audit kalau nggak salah, terus itu ya apa? Baru kepikiran, gimana tuh? Oh iya. Tapi aku tuh backgroundnya teknik ya. Tapi di internal audit Hmm. itu ada orang teknik, ada orang akunting. Nah, tapi Hmm. yang mayoritasnya orang akunting. Nah, mereka tuh sebenarnya udah jadi investor sejak lama. Tapi mereka bukan trader ya, cuma investor aja. Nah, Hmm. karena sering ngomongin saham, jadi mereka aku juga ikut-ikutan gitu. Dulu aku Hmm. ngiranya kalau main saham itu minimal modalnya 1 miliar gitu. Ternyata 100.000 bisa. Terus Hmm. diajarin sama mereka cara buka akun rekeningnya gimana. Terus diajarin juga belajar saham kayak gimana, tapi lebih ke investing ya. Nah, Hmm. terutama tentang mindset tuh diajarin aku. Mereka nyuruh aku untuk belajar sama YouTube-nya Pak Lokeng Hong ya. Dulu Hmm. masih tahun 2018 yang terkenal tuh dulu masih Yuk Nabung Saham ya. Ikonnya tuh Pak Lokeng Hong dulu. Nah, jadi di situ tuh awalnya. Nah, tapi setelah aku tahu kalau saham itu bisa dijual dengan cepat ya, Hmm. liquid banget gitu. Kamu beli hari ini, 1 jam lagi jual bisa. Dan di situ baru tahu kalau ada yang namanya trading ya. Jadi aku Hmm. ngerasa kayak trading itu ternyata lebih cuan. Kenapa? Waktu Hmm. itu aku coba beli saham satu, saham Adaro, di jumlahnya cuma 3 juta aja waktu itu. Terus Hmm. besoknya harga sahamnya naik gitu 2%. Jadi Hmm. aku dapat cuan 50.000 kalau nggak salah. Dan Hmm. ngerasa kayak uh, ngapa beli saham satu hari bisa dapat 50.000 dengan modal 3 juta. Berarti kalau Hmm. 30 juta dulu bisa dapat 500.000. Hmm. Terus 300 juta berarti bisa dapat 5 juta. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Nah, Hmm. sehingga aku sangat tertarik dan coba untuk um, terus nabung ya, nabung belajar karena itu Hmm. tadi uang 3 juta aja bisa dapat 50.000, apalagi kalau uangnya gede kayak gitu. Itu Hmm. awalnya. Terus belajar. Jadi aku dulu ngeluarin waktu sampai 5 jam sehari selama 3 tahun berturut-turut. Hmm. Nggak putus-putus tuh belajar terus di saham, coba untuk memperdalam ilmu ya, menambah jam terbang kayak gitu biar kita tambah pinter gitu di saham. Karena aku yakin banget kalau di saham ini berpikirnya tuh long term. Jadi misalkan kita seumur Hmm. hidup di saham, kayaknya kalau kita Hmm. belajar 3 tahun tuh I think it's good investment kayak gitu ke Hmm. awalnya. Oke, nah mungkin tadi Boston ada singgung soal saham pertamanya berarti beli Adaro ya? Iya betul, saham Oke, Adaro yang pertama kali dibeli. yang pertama kali kamu beli saham Adaro. Terus udah gitu Ya, modal pertama kali kamu juga 3 juta rupiah berarti? ya betul, 3 juta. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan style kamu. Kamu sendiri siapa sih orang yang menginspirasi kamu nih di capital market? Karena kan kamu sendiri juga merupakan one of the membernya Padepokan BTS nih ya. Nah, kira-kira siapa menginspirasi kamu? Apakah Mas Bekti Suktikna atau mungkin ada orang di balik yang lain? Awalnya Pak Lokeng Hong sendiri ya. Jadi Pak Lokeng Hong itu Hmm. kan investor. Dia dulu dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Hmm. Dia itu dulu seorang karyawan juga. Dia tuh di bagian keuangan, Pak Lokeng Hong itu. Jadi dia dulu ceritanya Pak Lokeng Hong itu dia kerja sampai satu waktu tertentu gitu. Habis itu dia Hmm. resign. Dia fokus Hmm. jadi investor. Nah, Hmm. aku dia tuh menginspirasinya karena dia tuh berangkat dari karyawan gitu. Dia dari karyawan terus bisa jadi orang yang punya aset sampai triliunan. Nah, Hmm. jadi kayak oh kalau yang aja bisa, kita pasti kenapa kita nggak bisa gitu. Itu awalnya kayak gitu. Nah, tapi setelah memperdalam ilmunya Paulo Kang Hong itu kan memang dia investor yang long term kan, Hmm. panjang. Dan itu kayaknya nggak cocok buat aku gitu, karena aku orangnya Hmm. memang kurang sabaran, terus lebih senang trading, terus Hmm. lebih agresif ya, kayak gitu. Hmm. Makanya aku bilang mindsetnya boleh kita ambil dari Pak Lokeng Hong kalau dia itu mengambil resiko ya yang tinggi gitu, keputusan yang sangat besar gitu, drastis, bahwa dia bisa berani resign
dan dia memilih menjadi investor. Nah, aku juga pengen kayak gitu awalnya. Nah, tapi memang itu berbahayanya karena gini, karena kan kalau dulu aku kerja di tambang ya, perusahaan Hmm. pertambangan batu bara, itu memang udah nyaman banget. Hmm. Dan aku baca satu quote yang bilang musuh dari great life adalah good life. Jadi Hmm. sebenarnya kalau kita mau jadi orang yang sangat hebat, great, sebenarnya musuhnya adalah good life. Kenapa? Karena kita tuh terlalu nyaman banget. Jadi kerja di tambang itu sebenarnya nyaman banget. Tiap bulan Hmm. kita terima gaji yang lumayan besar. Tapi memang di sana itu di pelosok ya. Jadi itu sih kurangnya. Dan aku coba untuk memanfaatkan gaji yang besar itu untuk ditabung, dimasukkan ke RDN. Jadi aku porsi nabung itu sampai 70% di RDN. Hmm. Jadi saking brutalnya lah. Kalau misalkan di advice financial itu kan porsi untuk investasi itu kalau nggak salah di 25%. 25 sampai Hmm. 30. Tapi aku coba untuk 70%. Sisanya Hmm. 30% gimana caranya bisa hidup. Sehingga kita Hmm. bisa mangkas waktu gitu. Pensiunnya bisa Hmm. lebih cepat. Kayak gitu, Kak. Hmm. Oke, oke. Jadi inspirasinya dari sana ya. Jadi dari Paulo Keng Hong yang awalnya seorang value investing, terus juga sekarang malah gaya kamu lebih ke trading ya, karena lebih agresif gitu kan ceritanya. Nah, berarti kalau gaya trading nih, kalau kita ngobrol soal gaya trading, apakah kamu lebih ke swing, ke scalping, atau seperti apa nih? Dan berapa sih rata-rata time horizon dari Boston sendiri? Ya, waktu jadi karyawan karena lumayan sibuk dan memang ditambang itu kalau aku sebenarnya di kantor itu bisa mantau-mantau saham sempat-sempetin bisa, tapi kalau lagi di lapangan itu lagi di tambangnya tuh nggak ada sinyal jadi nggak bisa ngelihat sama sekali HP-nya. Jadi waktu itu pilihannya cuma dua aja, investing atau swing ya. Karena kalau swing itu kan kita bisa lebih santai. Kalau investing itu sorry kalau swing kita bisa lebih santai. Kalau investing sebenarnya kita cukup kalau aku sih ceknya 3 bulan sekali aja lihat laporan Hmm. keuangan dulu kayak gitu. Nah tapi aku tahu kalau ke depan nanti aku akan jadi full time trader, jadi aku coba untuk belajar scalping. Kenapa? Karena scalping itu bisa menghasilkan satu cash flow ya tiap hari. Jadi kita tuh bisa dapat misalkan hari ini kita dapat berapa sih dari scalping, kan mainnya cepat aja. Dalam time Hmm. frame detik bahkan menit itu juga bisa Hmm. kayak gitu. Nah, jadi kalau ketika punya aset untuk growth juga pas lagi kerja itu mainnya invest aja sama swing. Tapi aku mempersiapkan diri untuk jadi scalper ya. Scalper sama Hmm. dulu ada namanya main arah hunter. Jadi arah hunter Hmm. tuh sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Hmm. Aku udah tahu tapi pas ketemu sama Mas Bekti, wah ternyata Mas Bekti mainnya arah hunter juga jadi cocok kayak gitu. Hmm. Karena kalau scalper itu kita punya banyak waktu untuk mantau dan Hmm. kebetulan aku juga orangnya agresif profil resikonya jadi mempelajari itu. Hmm. Oke, oke. Oke, nah kalau balik lagi nih terkait dengan taktik memilih saham nih dari Boston sendiri, kira-kira biasanya pilih saham yang lagi volatile atau kayak gimana biasanya? Sebenarnya aku lebih suka main arah hunter, jujur aja selama jadi full time trader ini itu dari Hmm. bulan aku start bulan Maret ya jadi full time trader, sekarang udah bulan 11 berarti udah 7 bulan. Itu kebanyakan Hmm. main arah hunter. Jadi kenapa arah hunter? Karena pertama style-nya cocok, terus yang kedua memang secara risk and reward itu menarik banget. Meskipun resikonya tinggi ya kalau ada sesuatu guyuran gitu dari big player atau dari bandar itu loss-nya juga bisa gede. Tapi so far Hmm. sejauh ini sih Indiannya sih selalu cuan kayak gitu. Itu Hmm. ketika jadi full time trader. Nah, selama di Padepokan sendiri itu kebanyakan sebenarnya ngikutin Mas Bekti ya. Dalam artian kalau Hmm. misalkan Mas Bekti coba untuk scalping ini, kita juga coba untuk scalping. Tapi kalau Mas Bekti main arah, kita juga main arah. Sebenarnya sih di Padepokan itu kita bekerja sama gitu. Lebih kepada Hmm. terorganisir. Misalkan mau masuk satu saham, ada yang HK duluan, ada yang jagain, kayak gitu. Jadi Hmm. kalau sekarang lebih kepada ikut Mas Bekti kayak gitu. Oke. Nah, kalau berarti kalau posisinya sendiri saat ini Boston sendiri masih kerja berarti ya, bukan full kayak kalau Mas Bekti kan setahu aku benar-benar tiap hari mantengin mantengin layar nih, benar-benar full time trader gitu. Kalau kamu sendiri sebenarnya masih 50-50 gitu ya atau gimana nih? Oh, kalau sejak Maret 2021 itu udah full time trader, jadi udah resign dari kerjaan Hmm. di bulan itu dan mencoba untuk jadi full time trader. Awalnya sih nyobain sebulan itu di bulan Februari,
ngerasa kayak bosan banget gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak bangun tidur langsung di kamar liatin laptop, selesai trading habis itu di kamar lagi, kayak sebulan ngapain nggak ada apa-apa. Jadi coba untuk bikin konten aja kali ya biar rame gitu, biar ada yang bisa kita ajak discuss, biar biar ada euforia lah, biar nggak ngerasa sendiri kayak gitu. Jadi coba untuk bikin konten di TikTok dan ternyata orang banyak yang suka. Jadi sekarang kerja setelah resign itu fokusnya adalah jadi konten kreator sama jadi full time trader. Nah, karena pas jadi konten kreator itu banyak orang yang pengen discuss lebih lanjut lagi kayak bikin grup. Jadi bikinlah teras bursa kayak gitu. Itu kayak wadah untuk atau komunitas buat kita itu saling discuss kayak gitu, Kak. Kesibukannya itu aja so far. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kalau dari ini apa? Kalau dari Boston sendiri, kira-kira berarti nih sesuai dengan topik hari ini nih. Mungkin sebelum aku juga nanti akan bahas ke market. Jadi bagaimana nih cara mencapai 1 miliar pertamanya nih? Pertama, uh, kalau aku sendiri ya, karena aku kerja di tambang batu bara ya di Kalimantan Selatan dulu, itu income-nya lumayan gede. Kalau teman-teman yang kerja di tambang pasti tahu lah income-nya itu bisa lebih besar daripada orang yang kerja di Jakarta. Ya, nah karena punya income gede dan di sana itu nggak ada hiburan ya, kayak misalkan di Jakarta itu ada mall, ada tempat hiburan buat kita spend ya. Karena di sana nggak ada, jadi pilihannya ya ditabung aja uangnya. Nah, karena juga ngeliatin videonya Pak Lokeng, Pak Lokeng itu bisa gitu, dia jadi karyawan resign jadi investor. Jadi aku tabung itu. Nah, jadi aku selama 3 tahun itu nabung kurang lebih hampir 10 jutaan setiap bulannya kayak gitu. Dan dari tabungan itu yang di top up ke RDN nanti diputar lagi ke saham ya. Jadi ada yang diinvestkan, ada yang di swing kayak gitu. Dulu sih nggak scalping kayak gitu. Terus ada juga yang dipakai untuk kita invest ke diri sendiri. Jadi kayak ikut workshop, ikut-ikut grup premium juga dulu pernah. Dan selama 3 tahun itu baru kekumpulnya itu kalau nggak salah di sekitar 300 jutaan gitu. Jadi selama 3 tahun aja cuma bisa kekumpul segitu. Karena waktu itu di 2 tahun pertama sebenarnya aku save-nya itu 70%. Tapi di tahun ketiga itu karena udah punya banyak uang, waktu itu di tahun kedua itu uangnya udah sekitar 200 juta. Jadi di tahun ketiga kayaknya nggak perlu lagi deh save sampai 70%. Karena tuh bener-bener kayak agak sedikit menderita lah. Karena terlalu brutal save-nya. Jadi kayak dilonggarin dikit lah kayak 40% waktu itu. Nah, tapi dalam setahun itu cuma bisa nabung 100 juta. Gitu. Jadi di 3 tahun kerja cuma dapat 300 juta. Nah, dari 300 juta itu aku resign dari kantor. Nah, dengan modal itu barulah kita jadi full time trader kayak gitu. Nah, tapi karena aku juga bikin konten di TikTok, terus dari konten itu bisa dapat bisa bikin teras bursa juga. Terus dari teras bursa itu banyak member-membernya, itu juga nambah income kadang. Tapi income itu sebenarnya belum pernah aku pakai. Jadi uangnya aku taruh di satu akun gitu di BCA karena itu bisa dipakai kalau memang masa membernya udah habis kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung dari aku resign itu penghasilan dari member sama penghasilan dari trading itu sih yang paling banyak nyumbang kayak gitu. Itu dari member aja itu udah mau 1 miliar sendiri. Dan dari trading itu banyaknya waktu saat join Mas Bekti. Jadi pas saat join Mas Bekti diajarin banyak hal, cuannya bisa lebih banyak lagi. Jadi mencapai 1 miliar itu pada bulan Agustus 2021. Gitu. Sebenarnya itu lebih 1 miliar sih, 1,3 M. Dan baru aku lihat-lihat, cek lagi di total di portofolio kripto berapa, di portofolio saham berapa, di uang cash berapa. Wah, ternyata udah 1 miliar lebih. Dan itu baru sadar kayak gitu. Jadi untuk mencapai 1 miliar sebenarnya 3 tahun itu cuma dapat 300 juta. Tapi dalam waktu 4 bulan itu udah 1 miliar. Jadi di 4 bulan itu yang bikin dia tuh secara grafik benar-benar eksponensial kayak gitu.
Oke, oke. Jadi kesimpulannya nih 1 miliar yang dicapai oleh Boston sendiri dapat dari berbagai alternatif source income gitu ya. Jadi dari trading, terus juga tadi ada alokasi ke beberapa diversifikasi juga ya, ke ada kripto juga, terus juga ada bikin teras bursa juga gitu ya. Oke, oke. Jadi ini buat inspirasi juga nih buat teman-teman mungkin kepikiran nih buat nanti ngikutin gayanya dari Boston sendiri nih buat tadi dari 300 juta terus berkembang berkembang akhirnya jadi 1,3 miliar gitu. Nah, mungkin aku langsung back to market aja ya. Kira-kira nih kalau dari Boston sendiri dengan kondisi market saat ini yang bisa dibilang udah naik, kita masuk November rain, apakah apa market yang kemungkinan ada rawan koreksi, itu sekarang posisinya juga lagi sideways. Apakah ada strategi khusus nih dari Boston ataupun dari teman-teman lah, debatnya bukan BTS nih, buat kasih advice juga nih buat teman-teman. Jadi kalau Padepokan BTS itu kemarin kita udah apa namanya udah coba untuk analisa sedikit tentang market. Kayaknya di bulan November ini sepi marketnya dan Mm-mm. cenderung akan koreksi ya. Itu juga Mm-mm. kelihatan dari inflow asing yang dari awal bulan November sampai hari ini tanggal 3 ya, 3 hari itu turun ya. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi Padepokan sendiri memilih untuk kita liburan ke Bali bulan November ini. Tapi Waduh. tapi di bulan November ini kita coba pantau saham-saham untuk persiapan windrest. Jadi mungkin kita Hmm. frekuensi tradingnya agak dikurangin sedikit karena memang kita udah cobain 3 hari di bulan November ini memang sepi banget ya marketnya kayak Hmm. terus juga main di saham-saham gorengan itu Mm-mm. juga agak sepi. Jadi sebenarnya kalau di Padepokan itu lebih sering main di saham-saham gorengan ya kayak gitu. Dan jadi ya kalau sepi jadi kita liburan kayak gitu. Menurutku Hmm. bulan November ini ISG itu mungkin koreksi sampai Mm-mm. mungkin 6.300 kalau menurutku ya 6.300. Nah, tapi mungkin bisa bisa reboundnya cepat. Itu juga yang Mas Bukti bilang kalau ya dia akan koreksi tapi reboundnya cepat. Jadi kita coba untuk di tengah-tengah bulan November itu coba kita koleksi saham-saham yang memang belum naik banyak secara year to date. Hmm. Kira-kira gitu. Oke. Kamu akan koleksi di pertengahan bulan November yang Ya. ekspektasinya memang belum naik banyak. Nah, kira-kira itu saham yang masih gorengan kah atau justru yang fundamentalnya bagus? Kira-kira nanti arahnya gimana tuh? Iya, kalau sebenarnya kalau kita melihat secara historikal ya, Windrest itu sebenarnya ada 4 sektor menurutku yang hampir manggung dia. Yang pertama ada sektor coal, sektor batu bara. Kenapa? Karena demand di Cina itu tinggi ketika winter. Tapi kita lihat Hmm. lagi ya, sahamnya itu udah naik tinggi apa belum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat harga batu bara, barusan aku juga riset, itu ada kenaikan hari ini setelah dia koreksi 30% lebih ya. Dan Hmm. itu pas di Fibo-nya 61,8. Jadi Hmm. mungkin sekarang ini coba kita untuk ambil momentum aja buat technical Hmm. rebound di saham-saham call. Juga nanti ada momentum berbagian dividen ya, interim. Terutama Hmm. yang udah umumin itu ada ITMG ya, Hmm. dividennya lumayan banget. Itu kayaknya dari kita juga mau ambil dividennya dan kita akan hold sampai Desember di saham call. Nah yang kedua ada sektor CPO ya, CPO juga biasanya dia manggung di bulan-bulan Desember kayak gitu. Hmm. Tapi kita coba lihat lagi apa namanya pergerakan secara teknikal yang paling penting kalau kalau kita mau swing ya. Karena kita kan mau Hmm. holdnya lebih dari 1 minggu ya. Jadi kita coba untuk swing kayak gitu. Terus yang ketiga ada saham konstruksi pasti. Konstruksi itu Hmm. biasanya dia di bulan-bulan akhir itu selalu manggung kayak gitu di bulan-bulan yang gainnya lebih lumayan tinggi dibanding sektor lainnya. Baru yang Oh. terakhir ada sektor banking, bankingnya. Hmm. Jadi banking di sini sebenarnya kalau menurutku udah agak naik ya, yang konvensional. Jadi kayaknya sektor banking ini kayaknya agak kita nanti prioritaskannya agak terakhir. Tapi yang paling penting sektor tiga tadi yang aku sebutin, gitu lah. Oke, jadi ada itu sektor dari komoditi ya, dari coal, Ya, ada yang kedua dari CPO, ketiga CPO. construction, sama keempat banking gitu ya. Ya. Nah, kalau dari Boston sendiri, biasanya nih kalau ngelihat, kan tadi bilang juga nih, mana nih saham-saham yang mungkin kalau udah terlalu naik tinggi, mungkin akan nggak jadi pilihan gitu kan, karena kan mau cari saham-saham yang belum naik banyak gitu. Nah, kira-kira kalau dari sisi teknikal nih, mungkin kalau dari Boston sendiri misalnya baca bid offer. Nah, biasanya nih banyak yang kasih pertanyaan juga nih, aku udah open Q&A gitu ya.
kira-kira gimana sih buat menghindari bid offer yang kadang kala tuh palsu gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi sahamnya sebenarnya nggak liquid, tapi bid offernya tuh kesannya kayak banyak, kayak rame gitu. Kira-kira kalau dari Boston gimana nih buat mensiasatinya? Ya, kalau bid offer yang palsu itu biasanya banyaknya di saham-saham third liner ya. Cenderung kayak gitu. Apalagi yang benar-benar itu market cap-nya kecil banget. Itu bisa diisi-isi sendiri sama big player yang punya duit banyak. Tapi kalau di Hmm. saham blue chip, terutama LQ45 atau IDX 30 itu sebenarnya nggak ada masalah. Jarang banget Hmm. ada yang kayak kayak gitu ya. Kecuali memang biasanya aneh-aneh itu ketika akhir bulan, ketika dari rebalancing ya. Jadi kayak ditarik closingnya tuh tinggi banget gitu, Hmm. marking the close ya. Tapi kalau misalkan bid offer yang di saham-saham gorengan ini sebenarnya sih nggak mudah aja. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya, bid offer itu dia itu seringnya di harga di berapa isinya. Misalkan ada saham A, dia kisaran 5.000 sampai 9.000 biasanya diperdagangkan di situ. Tapi tiba-tiba kok kirinya tebal sendiri banyak banget sampai kayak ada 3 gitu. Tapi yang di sini juga biasa aja, nggak ada tebal juga, dan itu biasanya lagi digoreng. Jadi ciri-ciri saham yang mau naik itu adalah gorengan terutama ya, bid offernya lagi ditebelin kayak gitu. Kenapa? Karena kalau ditebelin itu cenderung si big playernya atau bannernya berharap si retail ngehajar kanan. Karena kan secara psikologis dia malas tuh ngantri kalau bid offernya tebel kayak gitu. Jadi Hmm. cuman lihat perbandingan aja. Kalau misalkan di sini terlalu di bidnya terlalu tebel, sementara di kirinya terlalu tipis, ya itu berarti ya palsu kayak gitu. Tapi kalau seimbang aja, kayaknya nggak ada masalah Hmm. gitu kak. Oke. Oke, jadi lihat ya kira-kira kalau seimbang-seimbang aja sebenarnya biasanya nggak ada masalah ya. Nah, Ya. kira-kira nih kalau dari Boston sendiri tadi sharing bahwa November ini Padepokan BTS nih bakal itu ya bakal jalan-jalan ke Bali. Nah, kira-kira nih strategi money managementnya seorang scalper tuh kayak gimana sih? Jadi kalau scalper itu memang kita pertama harus satu akun ya khusus buat scalping. Jadi kita di situ bertindak sebagai pedagang ya. Misalkan kita datang ke satu pasar ya, kita beli satu barang dan kita jual di harga yang lebih tinggi lagi. Dan setiap kita selesai jual itu biasanya kita withdraw per hari itu. Misalkan kita punya bawa modal 400 juta, kita belikan saham, berbagai macam saham, ada yang loss mungkin, ada yang cuan. Nah, ujungnya adalah di akhir sesi itu kita cuan misalkan 2 juta gitu. Ya kita tarik 2 juta gitu. Tapi kita stay di 400 juta itu dalam 1 bulan kayak gitu. Nah, Hmm. untuk menentukan berapa jumlah modalnya itu tergantung season ya. Jadi kalau November karena marketnya lagi turun, jadi kita kayak kurangin gitu. Kalau aku sendiri biasanya aku trading di range 1 miliar, sekarang di bulan November ini aku kurangin jadi cuma 400 juta aja gitu. Nanti di bulan Desember baru nanti pasang lagi lebih banyak lagi. Mungkin bisa sampai 1,5 miliar gitu. Jadi setiap akun yang kita punya di awal ya, kita deposit 1,5 miliar di awal bulan. Ketika besoknya kita berdagang di saham ya, scalping itu berdagang, ada cuan misalkan 1,5 miliar plus 1,51 miliar. Nah, yang 10 juta itu kita tarik gitu. Setiap setiap hari kayak gitu. Tapi kalau Hmm. kita masih loss ya kita belum bisa withdraw gitu. Cara Hmm. money management Oke. sih gitu. Nah, oke, menarik nih. Jadi kalau menurut kamu kan ini kita cerita yang bagus-bagusnya nih ya. Mungkin teman-teman nih pasti Ya. banyak juga yang pada nimbul pertanyaan nih. Kalau misal setiap hari cuan 2 juta, wah itu sih udah enak banget lah ya, lumayan lah. Nah, ceritanya gimana nih kalau rugi gitu? Kan kamu bilang kalau 2 juta kamu withdraw. Kalau misalnya rugi ceritanya kamu akan endapin gitu. Misalnya mungkin kalau besok ternyata ngomong kata worst case ternyata turun lagi gitu. Kira-kira gimana nih strateginya? Kapan Iya, akhirnya kalau berani? kalau kalau masih rugi berarti kita belum bisa withdraw. Tapi aku sendiri kadang nggak setiap hari juga sih withdraw ya. Mungkin di withdrawnya setiap hari Jumat ya. Oh, sorry, setiap hari Rabu. Jadi Jumatnya Hmm. dapat gitu uangnya. Jadi kita bisa pakai untuk weekend kayak gitu. Eh, untuk sekarang karena aku full time trader, perjalanannya memang paling sering itu setiap minggu withdrawnya. Setiap minggu withdraw dan jarang banget gitu withdraw kalau setiap minggu. Aduh, Oke, udah. Sinyalnya udah oke lagi. Waduh, sinyalnya problem lagi nih.
Hmm. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya Boston buat join lagi. Ini kayak mungkin ada technical problem lagi. Oke, kita akan invite ulang Boston. Mungkin ini terkait signal kembali. Apa mungkin Boston sebenarnya udah di Bali ya? Jadi ini ada jadi nggak ada signal. Sebenarnya tadi seru banget ya ngobrol sama Boston ya. Jadi kalau misalnya untung, kayak kita bayangin untung 2 juta gitu kan, terus kita tarik gitu ya. Itu kan kayak enak banget gitu ya. Nah, ceritanya nih kalau rugi gimana ya? Apakah top up amunisi lagi? Tadi aku udah baca komen juga nih, apakah top up amunisi lagi? Atau justru gimana gitu? Karena tadi Boston bilang nggak tiap hari juga di withdraw gitu. Karena kalau Boston, karena sekarang udah full time trader, jadi mungkin Rabu di withdraw jadi Jumatnya kan T plus 2 jadi udah bisa nanti mungkin mau weekend mau apa segala macam bisa dipakai uangnya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya rugi gitu kan pasti ada plan B nih yang harusnya uangnya bisa dipakai buat weekend tapi ternyata nggak bisa. Nah, sekarang kita invite lagi Boston. Bostonnya nggak bisa nih unable to join. Ya, kita invite ulang. Oke. Yoga disalahin ini tadi dia pinjam wifi temennya ya. Oke, kita tunggu ya kehadiran Boston. Mungkin nanti buat teman-teman yang ada kepikiran mau kasih pertanyaan ke Boston bisa tulis drop your comments. Nanti aku bakal tanya langsung ke Boston ya. Tadi dia juga bilang nih, katanya November ini kecenderungannya sepi. Jadi padepokan BTS katanya bakal liburan ke Bali. Karena mungkin November ini banyak kecenderungan probability-nya IHSG ini akan rawan koreksi. Tapi di Desember biasanya cenderung adanya window dressing bikin saham-saham itu naik dan juga biasanya IHSG kita juga yang tadinya mungkin kalau koreksi ada potensi di 63 tadi kalau Boston bilang mungkin ada di potensi ke level 6.300 tapi kalau di akhir tahun di Desember mungkin ini akan window dressing dan tentunya akan mungkin akan membentuk ini ya apa membentuk level baru buat IHSG dan harapannya ini akan ya semoga aja all time high dan lain sebagainya ya supaya sesuai juga nih dengan harapan teman-teman semua. Sorry banget. Oke, ya ini jadi gimana nih bos? Ini udah minjem wifi-nya si Yoga terus ada problem lagi atau gimana nih ceritanya nih? Iya, wifi yoga tadi yang problem. Ya, sekarang udah. Oke, siap. Terus Ya. gimana nih? Jadi tadi nih Boston bilang kalau misalnya untung kan ditarik nih withdraw di Iya, hari Rabu, terus kan T plus 2 Jumat, berarti weekend nih bisa pakai duit keuntungan kan? Nah kalau iya. rugi, kamu mau top up amunisi kah? Atau kalau kamu withdraw, jadi strategi plan B-nya nih kayak gimana? Iya tergantung seberapa besar ruginya ya. Hmm. Kalau misalkan masih tipis-tipis sih ya udah nggak usah withdraw dulu. Tapi kalau kayak dalam banget, mungkin aku coba untuk tambahin lebih gede lagi, biar Hmm. recovernya cepat. Jadi misalkan nih Hmm. kita trading pakai 400 juta kan, Hmm. terus kita kayak mengalami loss yang cukup gede misalkan Hmm. 20% gitu. Jadi kayak hilang 80 juta ya. Jadi Hmm. tinggal 320. Nah itu Hmm. biasanya aku top up lagi 2 kali lipatnya ya, 160 juta. Jadi di Hmm. 480. Jadi tradingnya di apa di aset 480 juta. Dengan Hmm. harapan itu bisa covernya cepat. Nah, kalau udah ke cover baru kita tarik lagi tadi yang 160 jutanya. Kayak gitu. Hmm. Itu Oke, Mas Bekti oke. juga kayak gitu kok. Oh, Mas Bekti juga kayak gitu ya. Jadi triknya kayak gitu. Nah, seberapa optimis tuh kalau misalnya kita ngomong kan kalau Boston sendiri berarti gaya-gayanya kan ini lebih ke saham second liner, third liner Ya. gitu ya. Mungkin nggak pernah nggak ketemu cerita di mana kamu beli, terus kamu strategi kamu kan kamu berarti average down gitu ya. Tahu-tahu sahamnya turun lagi, terus kamu average down, terus lebih dalam lagi. Nah, kira-kira sampai di level berapa nih Boston bisa tahan atau keep atau mau top up lagi atau ya udahlah bye bye cut loss. Ya, itu dulu pernah ya aku coba di saham Adaro ya. Jadi Adaro Oh, lagi nih. scroll lagi. Uh, Hmm. waktu
saham batubara lagi tinggi-tingginya, itu mungkin terlalu over PD ya, atau over confidence gitu. Jadi masuknya tuh melebihi kapasitas ya. Jadi waktu itu dikasih margin banyak banget di akun salah satu ya sekuritas. Jadi jadi masuknya terlalu besar. Nah, sehingga turun dikit aja waktu itu ternyata batubaranya koreksi, harga batubara koreksi dalam banget. Sehingga saham itu koreksi sampai 5%. Nah, karena 5% kita pakai margin tuh beda, bukan 5% kan. Jadi itu lebih dari 5%. Akhirnya mau nggak mau kita cut loss. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan di awalnya udah coba gede, biasanya nggak averaging down. Jadi kita udah cut loss saja. Tapi kalau misalkan kita masuknya masih pelan, terus koreksi, mungkin kita masih berani averaging down kayak gitu. Jadi tergantung di awalnya gitu. Oke. Nah, terus kalau kita ngomong gitu, mungkin lebih dalam lagi nih, gimana cara ngatur psikologi nih agar tetap tenang dan nggak FOMO ketika scalping? Sebenarnya kalau scalping itu tekniknya adalah kita tuh lebih ke defensif. Jadi kita jangan HK, ya kita tunggu aja. Nah, caranya gini, kita itu sebenarnya coba cari saham-saham yang memang menarik. Dia ada di area demand, dia ada di area support, dan secara bandarmologi dia tuh ada akumulasi lah, kayak gitu. Nah, kita entry di situ. Nah, dengan harapan itu nggak lama lah nunggunya dan akan diangkat sama si big player atau bandarnya lebih cepat kayak gitu. Sebenarnya scalping itu lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau kita main arah hunter itu memang mainnya memang gerasa-gerusuk ya, hajar kanan terus di over terakhir. Nah, karena itu adalah dua hal yang berbeda secara metode. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Kalau scalping itu, karena scalping itu satu tick tuh penting banget. Apalagi kalau kita tradingnya di saham-saham di bawah 100. Karena satu ticknya itu lebih dari 1%. Saham-saham yang dari 500 sampai 600 juga ya. Itu juga yang apa namanya, satu ticknya tuh penting banget. 500 ke 505 kan udah 1%. Makanya kita nge-HK sama kita nunggu itu hasilnya beda. Kayak gitu kan. Oke, jadi jangan main HK-HK ya, kalau scalping berarti lebih nunggu ya. Ya, nunggu. Oke, nah kalau terkait dengan volume nih, kira-kira volume ini sekarang dilihat nggak sih sama Boston sebagai indikator untuk menentukan posisi entry ataupun exit? Kira-kira gimana tuh? Iya, volume itu, kalau scalping sebenarnya lebih banyak ke dua aja. Sorry, tiga. Dari pertama, bid over analysis. Jadi ngelihat sendiri apa namanya, secara bid over dia gimana, apakah lagi di maintain sama bandarnya atau dia lagi di distribusi, itu bisa ketahuan kok. Terus yang kedua dari Broksum atau broker summary ya, kayak gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya satu lagi ada dan detail ya, atau dan history ya. Itu yang apa namanya, detail dari transaksi, benar-benar real time. Sebenarnya itu aja yang dilihat sih kalau scalping. Volume sih nggak terlalu ya, kecuali kita swing tuh baru volume. Oke. Oke nih, mungkin langsung ke beberapa pertanyaan juga nih. Aku tadi belum buka nih. Sehari loss paling banyak berapa persen nih? Terus menyikapinya gimana? Nah, kalau Boston sendiri sebagai seorang scalper, pasti kan pernah ya ngalamin loss nih. Loss paling gede kalau persen ya, itu pasti pas main arah hunter dan kejebak ARB berjilid-jilid. Itu secara persenan itu yang paling banyak. Dulu pernah ada saham apa ya yang paling kena berjilid-jilid, itu saham Prim kalau nggak salah. Itu yang paling banyak secara persentase ya. Itu sampai 5 kali ARB dia masih belum keluar kayak gitu. Tapi kalau secara rupiah, iya saham Adaro itu tadi. Jadi aku kemarin tuh masuk saham Adaro terlalu besar kayaknya. Di momen yang nggak pas juga gitu, salah posisi, ya udahlah akhirnya relakan aja. Itu kalau nggak salah di sekitar 80 jutaan sih cut loss-nya. Gitu. Meskipun persenannya kalau nggak salah cuma 5% doang gitu. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya lagi. Kalau di November ini kan udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan juga nih yang masuk ke DM aku. Kira-kira biasanya kalau dari Boston sendiri bakal ngambil IPO nggak sih, saham-saham IPO? Karena kan November beberapa juga ada yang mencatatkan, perusahaan-perusahaan mencatatkan di IDX kan banyak juga nih. Kira-kira biasanya gimana? Boston ngambil nggak sih saham-saham IPO? Enggak pernah ngambil IPO. Karena menurutku gini, kalau IPO itu kan sahamnya kita mungkin yang akan naik tinggi kalau dikasihnya tuh nggak lebih dari 10% gitu. Dia bisa, kalau misalkan masyarakat nggak dikasihnya nggak lebih dari 10%, itu mungkin sahamnya bisa arang.
ketika dia Hmm. listing, bisa ARA 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau Hmm. dikasihnya 100% itu kayak GTSI, langsung ARB berjilid-jilid karena semua Hmm. barang di retail. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebid pun saham-saham yang namanya saham IPO dengan harga yang dengan uang yang sangat banyak, uang kita kan ditahan. Jadi Hmm. dapatnya pun nggak semuanya. Hmm. Jadi kayak kurang worth it aja. Menurutku kayak nunggu beberapa hari tapi kita cuma dapat dikit barangnya. Saya Hmm. misalkan kayak dulu saham Bukalapak itu Hmm. coba ngebit banyak tapi cuma dapatnya 10 juta aja. Hmm. Naik 25% cuma 2,5 juta. Itu sebenarnya kalau kita kalkulasi uh, uang 2,5 juta dengan kita naruh uang segitu banyak di saham yang kita bid di IPO itu tuh kurang kurang menarik. Nah, Hmm. seringnya itu adalah saham-saham yang dia listing IPO terus ada bocor dikit ketika arah, nah kita yang ngambil gitu. Kayak kemarin saham Boba ya, kayak Gimana gitu. tuh boba nih? Boba sama Oils dulu pernah ada. Hmm. Ya, Boba itu memang eh ya kita waktu itu dia sempat arah pertama dia sempat kebuka terus kita ambil, kita arahin gitu. Hmm. Maksudnya kita tuh pada orang-orang pada bukan pada arahin, kita jagain kan sampai arah beneran dia kuat, tapi di hari kedua sebenarnya kita udah taking profit besoknya ya, karena kan arah hunter tuh gitu, jadi kita seringnya taking profit ketika besok paginya. Nah Hmm. ternyata pas dia udah kita taking profit, kita udah nggak punya barang lagi, ternyata dia kuat sampai arah. Nah di arah kita ambil lagi gitu, dan ternyata kuat Hmm. pagi-pagi. Oh ternyata di ujung-ujung ada yang buang gitu ya, jadi kita jadi hangus cuannya gitu. Berarti nggak Hmm. rezeki aja sih gitu. Hmm. Jadi kena nih waktu boba nih kemarin jadi kena guyur nih. Iya, Hmm. itu beneran kena guyur sih. Karena Hmm. kita semua ambil saham itu. Hmm. Tapi itu kita sebenarnya udah cuan posisinya. Hmm. Karena diguyur jadi cuannya berkurang aja. Kalau aku sih sampai sampai minus ya. Teman-teman yang Hmm. lain tuh mungkin berkurang lah, nggak sampai minus. Om Bekti kayaknya juga cuman berkurang doang dikit gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau dari Boston sendiri tadi ada beberapa sebutin saham-saham yang bakal manggung di bulan Desember ya. Kemungkinan tadi kan ada sebut coal, ada sebut CPO, ada construction. Nah, kalau saham-saham yang dihindari. Nah, mungkin kalau dari Boston sendiri ada nggak sih sektor yang lagi dihindari nih kayaknya nggak mau aja masuk ke sektor itu apa nih? Sebenarnya kalau di bulan Desember itu karena lagi windrest ya, jadi MI atau manajer investasi sama asing juga itu biasanya mereka naikin harga sahamnya biar bagus tuh portofolionya. Nah, yang nggak mereka beli kan berarti kan buying power-nya ada di saham-saham itu. Nah, biasanya Hmm. kalau di bulan Desember tuh saham-saham gorengan yang nggak ada peminatnya. Hmm. Jadi waktu itu teman-teman mungkin pernah dengar ada pepatah kayak ketika market sangat bullish itu monyet pun suruh beli itu untung. Hmm. Makanya kayak hampir 80% itu peluangnya kalian tuh cuan. Kenapa? Hmm. Karena memang uh, asing atau MI itu pada kasih buying power terus di saham-saham yang mereka punya. Hmm. Jadi cukup ikutin aja mereka punya portofolio apa, Hmm. kemungkinan besar akan diangkat melebihi year to date-nya kayak gitu. Hmm. Tapi kalau saham goreng kan mungkin sepi banget ya. Karena ya Hmm. orang-orang pasti cenderung akan pakai uang yang sangat banyak, mungkin sampai margin juga untuk Hmm. membeli saham-saham yang bagus gitu. Hmm. Jadi Oke. mungkin sektor sih mungkin semua sektor bisa naik. Tapi ya kalau yang nggak naik mungkin yang gorengan-gorengan yang memang eh, nggak dipunya sama MI atau asing kayak gitu. Oke. Jadi ceritanya nih Desember mungkin kalau yang lagi pada main gorengan nih bakal sepi lah ya ceritanya ya di Desember nanti mungkin ya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Boston sendiri nih, tadi kan sempat bilang IHSG bakal rawan koreksi mungkin akan ke support di 6.300 nih. Kalau penutupan akhir tahun nih, kira-kira pandangannya gimana? Bakal Eh, nguji level berapa nih IHSG nih? ya. Mana aku baca artikel JP Morgan sendiri prediksi 6.800 Hmm. gitu. Dan mungkin bisa karena menurutku JP Morgan itu yang punya andil paling banyak ya untuk gerakin IHSG. Jadi Hmm. broker asing itu ada sekitar 20 dan kayaknya si JP Morgan atau BK ini yang paling aktif transaksinya di bursa kita dibandingkan asing-asing yang lain. Jadi Hmm. mungkin kalau JP Morgan bilang ke 6.800 mungkin akan ke sana sih gitu. Hmm. Yang aku sih prediksi ya akan all time high gitu. Tapi Hmm. mungkin di angka 6.800. Oke.
Oke, nah kalau untuk perdagangan besok nih, kira-kira hari ini tadi ada beberapa saham yang mungkin tadi sebelum penutupan udah dipantau-pantau nggak nih sama sama Boston nih, sama teman-teman di Ya. Padepokan BTN nih? Eh, ya hari ini ya karena kan kita memang di Padepokan mainnya arah hunter ya, seringnya Hmm. arah hunter scalping. Jadi biasanya kalau ada saham-saham arah biasanya kita ada di situ. Apalagi Hmm. kalau sahamnya itu memang dia itu arah, terus dia bukan gorengan-gorengan banget, terus ada Hmm. newsnya ya kayak gitu. Tadi Hmm. kita ada posisi juga di saham Prodia ya kayak gitu. Hmm. Tadi Prodia juga ditutupnya arah kayak gitu. Dan aku lihat juga di sektor lain ya, sektor laboratorium itu juga pada naik ya. Di Hmm. ada juga tadi DGNS ya. DGNS Hmm. juga naik, terus ada tadi rumah sakit juga naik, PMHS itu Hmm. gitu. Jadi kalau besok jadi besok itu teman-teman Padepokan mungkin udah berangkat. Jadi kita via darat ya ke Balinya. Mas Oke. Bekti itu Mas Bekti sama 2 orang lagi rombongan itu besok pagi udah berangkat. Mungkin setelah trading sesi 1 mereka udah berangkat gitu. Hmm. Jadi kalau kalau yang rombongan berikutnya, rombonganku tuh hari Jumat kita baru berangkatnya. Hmm. Jadi semuanya perginya naik darat? Iya, Melalui darat? naik Oh, darat. oke. Iya. Wow, seru banget. Biasanya kalau kita berangkat gitu ya pasti kita nggak pegang saham apa-apa sih. Kecuali Hmm. kecuali tadi ada beberapa juga yang Mas Bekti juga pegang tuh di sektor call ya. Kalau aku Hmm. sendiri megang ITMG sih. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi cerita nih, kalau misalnya teman-teman dari Boston sama Padepokan BTS kalau lagi mau jalan-jalan gini, biasanya masih keep saham nggak sih kalau misalnya waktu atau mungkin ada beberapa saham yang masih tetap diliatin atau gimana nih nanti ceritanya nanti di Bali ternyata masih trading juga nih, trading from Bali. Iya, kalau kalau aku sendiri aku masih pegang. Terutama tadi karena aku punya akun itu ada 4. Jadi Hmm. memang ada akun buat swing, ada akun buat scalping, ada akun buat investing gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain kayaknya mereka benar-benar pure scalping. Karena mereka Hmm. secara profil risiko itu mereka nggak berani ngehold Hmm. saham sampai diinepin, nggak berani. Hmm. Dan kalau misalkan kayak temanku ada juga yang Fadilon itu ya, dia Hmm. memang portonya lebih banyak diinepin, lebih Hmm. banyak swing atau invest ya. Kalau Mas Bekti sendiri itu ada 2 ya, ada yang swing, ada yang di scalping. Nah, yang biasanya kita inepin tuh yang di swing aja. Kalau di Bali Hmm. nanti karena kita cukup lama di Bali ya, sampai tanggal 25. Jadi mungkin Wow. sekitar lebih dari 2 minggu ya. Itu mungkin nanti Wah. ada sesi kita trading bareng aja gitu. Karena Hmm. kayaknya sih teman-teman nggak kuat sih kalau nggak ngeliat market selama Hmm. itu. Jadi kayak Jadi mungkin ada. ke Bali pure liburan nih. Iya, sebenarnya kemarin kan kita habis bikin acara yang di Hmm. Meet and Trade itu, terus kayak Ya. ada sisa profit gitu, jadi kita pakai buat liburan. Hmm. Awalnya sih liburan, tapi kan karena kita juga trading, kita ngomset, jadi mungkin selang-seling lah kak. Jadi ada waktunya liburan, mungkin besoknya kita trading lagi, kayak Hmm. gitu kak. Oke, oke, siap. Nah, mungkin nih, kalau dari Boston sendiri, mungkin ada beberapa saham nggak nih? Boleh di-mention juga nih nanti di window dressing, kan tadi ada sempat beberapa, mungkin kalau call tadi ITMG berarti ya, karena mengharapkan dividen gitu ya. Ya. Nah, kalau dari mungkin tadi boleh sebut CPO nih, mungkin teman-teman juga tadi banyak yang nanya, Ci, coba tanyain dong sahamnya apa. Nah, kalau CPO nih, ngeliatinnya saham apa nih? Yang boleh mungkin masih bisa diperhatiin. CPO ya. Jadi kalau CPO favoritnya Mas Bekti sendiri itu saham Ali ya. Jadi Mas Bekti Hmm. lebih ke fundamentalnya yang dilihat, dan dia masuknya juga lumayan besar ya, kayak Hmm. gitu. Tapi kalau aku sendiri CPO, aku lebih suka ini uh, LSIP ya, kayak gitu. Karena Hmm. mungkin geraknya lebih enak. Sebenarnya sih satu sektor itu biasanya geraknya bareng. Karena kan komoditas ya. Ketika harga Hmm. komoditasnya naik, biasanya semuanya bergerak naik. Cuman Hmm. karena apa namanya? Kalau misalkan kayak Mas Bekti itu karena dia size-nya besar banget, Hmm. jadi dia pilihnya saham Ali yang mungkin itu dia bisa beli banyak di situ, kayak gitu kak. Oke, oke, oke. Oke, jadi ini menarik banget ya. Hari ini aku ngobrol sama Boston di tengah sinyalnya yang luar biasa sekali. Terus juga pengalaman-pengalamannya, ceritanya, terus udah gitu beberapa trading style yang tadi Boston juga udah cerita banyak nih. Mungkin nih sebelum bentar lagi 3 menit akan berakhir, mungkin boleh nih dari Boston ada kalimat penutup
mungkin buat teman-teman di sini mungkin bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang tadinya masih takut-takut nih, mungkin profil risikonya juga nggak agresif Nah, atau mungkin ya. kayak gimana. Nah, mungkin boleh nih, kira-kira dari Boston gimana? Ya, buat teman-teman sebenarnya teman-teman aku selalu sarankan untuk stay on long term view ya. Jadi kemarin kalau teman-teman ikut di Meet and Trade-nya Mas Bekti bilang aku aja 8 tahun itu baru baru bisa jadi. Tapi kalian nggak harus kayak aku. Zaman sekarang itu sebenarnya bisa 2 tahun aja bisa. Kenapa? Karena semua resource itu ada. Kalian bisa belajar dari manapun. Kalian bisa ikut grup manapun. Dan itu harganya juga terjangkau. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Nah, jadi bayangkan gini, teman-teman misalkan di saham itu, taruhlah misalkan seumur hidup ya. Apalagi Mm-mm. kalau teman-teman di sini benar-benar suka. Jadi invest 2 tahun itu untuk belajar itu sebenarnya hal yang sangat bijaksana menurutku. It's a great investment. Karena aku yakin kalau misalkan kita mau seumur hidup, tapi kita cuma mau belajar 2 bulan, itu kayaknya nggak mungkin bisa. Karena kalau misalkan kita mau seumur hidup di saham, itu sebenarnya 2 tahun cukup. Jadi 2 tahun kita bikin pondasinya, sisanya kita panen, kayak gitu. Saran dari aku itu aja. Jadi tetap aja long term, stay on long term view ya, karena memang uh, di saham itu tempatnya itu kita menjadi kaya dalam jangka panjang, bukan dalam satu malam. Kira-kira gitu, Kak. Oke, thank you so much nih dari Boston untuk waktunya. Ya, Udah boleh sharing-sharing nih terkait dengan perjalanan meraih 1 miliar pertama dan juga style-style dari tradingnya Boston dan teman-teman Padepokan BTS. ya, Nah, sekali lagi thank you. Terus juga happy holiday nih buat Boston dan juga buat teman-teman. Thank ya, you, Boston. ya. Thank you Kak Sabrina. Thank you. Uh, Bye.